Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan trigonometri, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik dan fungsi turun ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat kelas 11, pada saat kalian belajar tentang turunan aljabar. Nah, bedanya apa? Dalam turunan aljabar, soal yang muncul fungsinya dalam bentuk fungsi aljabar. Nah, untuk saat ini karena kita belajar turunan trigonometri, maka pada saat kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun, maka fungsinya pun juga akan berupa fungsi trigonometri. Jadi intinya di sini konsepnya sama, hanya dalam soalnya bentuk fungsinya saja yang berbeda. Nah, mari kita ulang mengenai apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun. Jadi fungsi naik dan fungsi turun merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Nah, kondisi yang dimaksud ini dapat digambarkan dalam grafik f(x) dengan turunan pertama f(x) seperti yang ada pada gambar di samping ya. Nah, dari gambar grafik fungsi f(x) Y sama dengan f(x) di sini, jika kita perhatikan, kita buat garis singgung kurva, maka ternyata ada 3 garis yang menyinggung kurva. Yang pertama ini di sebelah kiri, kemudian ada garis singgung kurva yang menyinggung titik balik atau titik puncak, kemudian ada garis singgung kurva yang menyinggung kurva di sebelah kanan. Nah, jika kita hubungkan dengan nilai gradien suatu garis, maka kita perhatikan garis yang sebelah kiri dulu. Untuk garis yang di sebelah kiri, garis singgung ini ternyata condong ke kanan. Karena condong ke kanan, kita ingat garis yang condong ke kanan maka gradiennya selalu bernilai positif. Nah, gradien sendiri dalam turunan aljabar ataupun trigonometri itu sama dengan f aksen. Maka bisa kita dapat untuk garis singgung di sebelah kiri ini tidak lain f aksen x-nya pasti sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kanan, garis singgungnya di sini ternyata condong ke kiri. Untuk garis yang condong ke kiri, maka gradiennya atau f aksen x-nya nilainya selalu negatif. Maka kita tuliskan f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, yang satu di sini garis singgung grafik fungsinya ternyata sejajar dengan sumbu x. Nah, karena garis singgung ini sejajar dengan sumbu x, maka gradien garisnya pasti sama dengan 0. Selanjutnya untuk titik yang disinggung oleh garis singgung yang sejajar dengan sumbu x ini selanjutnya kita sebut sebagai titik stasioner ya. Nah, titik stasioner ini bisa kita dapat dari membaca koordinatnya. Di sini absisnya adalah A, kemudian karena fungsinya Y sama dengan fx, maka ordinatnya tinggal kita substitusi nilai x sama dengan A-nya menjadi Y sama dengan FA. Jadi titik stasioner ini koordinatnya adalah A, FA. Gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, jika f aksen itu bertanda positif atau gradiennya f aksen x-nya lebih dari 0, maka kurva fungsi ini dalam keadaan naik. Nah, karena dalam keadaan naik, selanjutnya kita sebut sebagai fungsi naik.
Kemudian yang kedua, jika f aksen X ini bertanda negatif, tadi garis singgungnya condong ke kiri, maka gradiennya kurang dari 0, maka kurva ini dalam keadaan turun. Nah, selanjutnya kita sebut sebagai fungsi turun. Jelas ya? Ya, nah nanti sambil dilihat lagi gambarnya. Nah, kemudian jika f aksen X-nya ternyata sama dengan 0, nah dalam keadaan seperti ini grafik fungsi itu tidak naik dan tidak turun. Nah, f aksen X sama dengan 0 ini selanjutnya sebagai syarat untuk menentukan titik stasioner atau kalau mungkin waktu SMP disebutnya adalah titik puncak gitu ya. Nih, atau titik balik minimum atau maksimum. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin X plus cos X. Tentukan di mana interval A fungsi naik, B fungsi turun dalam selang X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, yang pertama kita tentukan interval di mana fungsi naik. Maka kita ingat syarat fungsi naik adalah f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, tinggal kita turunkan fungsinya. Sin X plus cos X kita turunkan menjadi cos X min sin X lebih dari 0. Nah, kita dapat bentuk pertidaksamaan trigonometri. Agar lebih mudah kita cari, maka kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, atau kita cari pembuat nolnya dulu. Nah, kemudian kita bawa ke bentuk persamaan trigonometri, maka min sin X kita pindah ruas menjadi sin X. Kemudian persamaan trigonometri yang kiri cos, maka yang kanan bisa kita ubah juga dalam bentuk cos. Nah, kita ingat sudut relasi ya. Nilai yang sama dengan sin X itu adalah cos 90 min X. Nah, cos X sudah sama dengan cos 90 min X, maka kita ingat penyelesaian dari cos, yaitu X sama dengan alfa dan min alfa plus K kali 360, dengan alfanya adalah 90 min X. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Di sini min X kita pindah ruas menjadi 2X. 2X sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat. Setelah kedua ruas kita bagi 2, kita dapat nilai X-nya di sini. Nah, kita substitusi nilai K-nya. Yang kita ambil adalah nilai dengan selang interval antara 0 sampai 360 derajat. Maka kemungkinan yang kita ambil di sini dari nilai K sama dengan 0. Pada saat K-nya 0, maka X yang kita dapat 45 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Maka X-nya adalah 45 derajat. Kemudian kita ambil nilai K sama dengan 1. Pada saat K-nya 1, ternyata X-nya masih memenuhi 45 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Kita dapat 225 derajat. Pada saat K-nya sama dengan 2 sudah melebihi interval, maka hanya ada 2 nilai X. Kemudian yang kedua jangan lupa. Nah, ternyata untuk yang kedua ini pada saat kita pindah ruas nilai X-nya plus X kita pindah ruas, maka X-nya habis, X-nya hilang. Nah, karena X yang akan kita tentukan tidak ada, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi kebetulan di sini hanya ada 2 nilai X, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Nah, selanjutnya 2 nilai X ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Ada 0 derajat, 45 derajat, 225 derajat, dan batas intervalnya di sini 360 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda plus minus pada tiap selang atau tiap intervalnya. Caranya dengan mengambil
satu titik uji pada masing-masing selang atau interval. Contohnya, pada saat kita menentukan tanda pada selang 0 sampai 45 derajat, maka bisa kita ambil sudut yang mudah kita hitung. Misalnya di sini 0 derajat, karena tadi 0 boleh ikut ya, ada tanda sama dengan. Maka pada saat X-nya sama dengan 0 derajat, kita substitusi ke F aksen X. Ingat, jangan lupa substitusi ke F aksennya. Maka kita dapat nilainya positif, maka kita tuliskan di sini positif. Selanjutnya sama untuk selang antara 45 sampai 225, maka kita ambil yang mudah, misalnya 90 derajat. Kita substitusi, ternyata hasilnya negatif, maka di sini bertanda negatif dan seterusnya. Yang terakhir bertanda positif. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Syarat fungsi naik tadi adalah f aksen X lebih dari 0 atau yang bertanda positif. Maka bisa kita simpulkan interval di mana fungsi naik itu pada interval yang pertama, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 45 derajat. Dan interval yang kedua adalah X lebih dari 225 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Jelas ya? Nah, untuk menjawab soal yang kedua, di mana interval fungsi itu turun, maka langkah yang kita gunakan sama dengan yang naik tadi, karena syarat di sini f aksen X-nya kurang dari 0. Hanya saja pada saat kita melihat garis bilangannya, yang kita ambil sebagai interval fungsi itu turun adalah yang bertanda negatif. Jadi hanya ada satu interval di sini, yaitu X antara 45 derajat sampai dengan 225 derajat. Ya. Sekian untuk materi fungsi naik dan fungsi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.